Kalau menurut saya tim ekonominya yang harus melakukan satu evaluasi sejauh mana infrastruktur yang dibangun ini mempunyai dampak jangka pendek, jangka menengah. Dalam suasana global yang sangat tidak pasti dan cenderung melambat, ekonomi Indonesia tetap bertahan baik atau resilient. Dan ini ditopang oleh permintaan domestik yang bisa mensubstitute pelemahan eksternal. Ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tumbuh 5,05% year to date. Ini terutama didukung oleh konsumsi dan investasi. Aktivitas konsumsi masyarakat masih kuat yang didukung dengan tingkat inflasi yang relatif terkendali. Juga penurunan tingkat pengangguran serta peranan APBN yang secara aktif pada tahun 2023 yang lalu sebagai shock absorber yang terus menjaga daya beli masyarakat kita. Investasi juga mengalami tren penguatan terutama sejak triwulan 1 tahun 2023. Ini sejalan dengan percepatan untuk penyelesaian berbagai proyek strategis nasional. Pada triwulan keempat 2023, tanda-tanda resiliensi dari aktivitas ekonomi domestik tersebut masih berlanjut. Dan ini dilihat dari indeks PMI, Manufacturing Index Activity, yang konsisten di zona ekspansif. Juga kontribusi surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut dan indikator dini atau early indicators yang masih kuat seperti indeks penjualan real dan juga indikator keyakinan konsumen yang masih relatif stabil dan kuat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan masih akan bertahan pada kisaran 5%. Untuk tahun 2024 ini, kami masih memproyeksikan ekonomi pada kisaran 5,2% sesuai dengan asumsi APBN. Proyeksi pertumbuhan yang kuat di tahun 2024 terutama didorong oleh berlanjutnya pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional pada tahun 2024 ini. Stabilitas sistem keuangan untuk triwulan 4 2023 yang sesuai dengan periode yang kita observasi dan monitor setelah analisa tetap terjaga di tengah risiko perlambatan ekonomi dunia dan ketidakpastian pasar keuangan global. Perkembangan ini didukung oleh kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilient, serta koordinasi dan sinergi dari seluruh komponen KSSK yang terus diperkuat. Dengan perkembangan tersebut, kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik secara keseluruhan pada tahun 2023, jadi seluruh sistem keuangan domestik dan kondisi perekonomian terjaga baik dan mampu mendukung pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kalau kita lihat kan kalau transformasi itu dampaknya tidak hanya langsung ya, tapi begitu dampaknya sangat multi efek. Kita misalnya mungkin di transportasinya sendiri ada langsung kan, misalnya lebih kepada
pesawat terbang atau mungkin logistik, tapi jangan lupa bahwa ada satu hal yang perlu kita catat mungkin sesuai dengan bicara kita soal angkutan umum ya. Bagaimana angkutan umum itu, keberadaan angkutan umum itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, karena kita tahu kalau kemacetan terjadi pasti pertumbuhan juga akan terhambat. Dengan keberadaan transportasi yang lebih memadai, logistik yang memadai, kita lihat bahwa distribusi barang-barang itu akan sangat lancar, lebih lancar maksud saya, dan inflasi juga akan lebih ditekan. Kemudian pembangunan harga barang-barang juga bisa sama rata begitu ya. Sama rata, kemudian keberadaan transportasi dan yang memadai ini bisa membuat inequality bisa ditekan. Jadi sangat-sangat multiplier effect dan sangat-sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung.